Selamat siang pemirsa. Siang ini kita akan mengupas sebuah keputusan besar yang membuat gedung parlemen bergetar. Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut tunjangan anggota DPR RI. Ya Allah, tunjangan yang selama ini menjadi kontroversi akhirnya dicabut. Sebuah langkah berani, penuh tanda tanya apakah ini jalan menuju keadilan rakyat atau justru membuka pertarungan politik baru yang selama ini tersembunyi. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Selama bertahun-tahun, tunjangan fantastis DPR menjadi sorotan publik. Dari warung kopi hingga ruang kelas sekolah, rakyat bertanya-tanya, benarkah wakil rakyat pantas mendapatkan fasilitas mewah sementara rakyat terus berjuang? Dan kini dengan satu tanda tangan, tunjangan itu resmi dihapus, tapi pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah ini benar-benar kebenaran rakyat atau hanya bagian dari strategi politik yang penuh misteri? Oke, segmen ini akan diserahkan kepada teman kami dari lapangan. Kepada Putri Salsabila dan Ella Mariama dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Di sini bersama saya reporter 1 Putri Salsabila. Saya sedang bersama Ibu Intan. Jadi Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang keputusan pembatalan kenaikan gaji DPR? Apakah keputusan itu menurut Ibu sudah tepat dan adil bagi masyarakat? Nah, kalau menurut Ibu ya, pribadi Ibu sendiri, itu sebenarnya gimana ya? Sebenarnya itu nggak usah ada pembatalan, karena memang dari awal tuh seharusnya memang nggak ada yang namanya kenaikan untuk gaji DPR itu, ya kan? Kenapa? Karena masyarakat aja itu ekonominya itu udah luar biasa di bawah rata-rata. Jadi untuk apa lagi anggaran itu ke DPR? Untuk apa coba? Ya kan? Jadi menurut Ibu memang dari awal itu nggak ada, lebih bagus nggak ada. Kalau menurut Ibu seperti itu sih. Baik Ibu, terima kasih atas pendapat Ibu tentang wawancara hari ini. Baik Bu, jadi menurut Ibu bagaimana semestinya anggaran itu digunakan? Kalau menurut Ibu, anggaran yang seharusnya untuk DPR itu sebaiknya untuk membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Kenapa? Karena di Indonesia ini lapangan pekerjaan itu udah sangat sedikit, ya, sangat sedikit sekali. Jadi harusnya diperbanyak untuk lapangan pekerjaan saja. Kalau menurut Ibu ya, karena DPR pun gajinya udah tinggi, jadi itu apalagi dinaikin kan nggak manfaat gitu. Ibu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Ibu. Baik, wawancara hari ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, reporter 2. Kepada reporter 2 saya persilahkan. Baik, saya reporter 2 Ella Mariama. Dan saat ini saya sedang bersama dengan saya Ridwan, guru fisika di SMA Negeri 1 Langsa. Baik Pak, sebelumnya saya ingin bertanya. Setelah Silakan. tunjangan DPR dihapus, menurut Bapak, apa prioritas utama yang seharusnya dibiayai dengan anggaran tersebut agar langsung dirasakan oleh rakyat? Karena mungkin saya berkecimpung di dunia pendidikan, kayaknya pendidikan perlu diberi prioritas. Bukan cuma sekedar karena kita berkecimpung di dunia pendidikan sih sebenarnya. Kalau kita lihat beberapa negara di luar, mereka anggarannya, tetangga kita tuh Malaysia sampai 50% anggarannya. Kenapa? Karena bagi pejabat-pejabat di Malaysia, warga negaranya juga berpikir bahwa pendidikan itu investasi kita di masa depan. Jadi kita tidak bisa memberikan hanya sisa-sisa kepada pendidikan. Nah, negara-negara lain juga begitu. Jadi pendidikan itu memang prioritas karena cerita masa depan. Baik, terima kasih Pak. Kembali. Pemirsa, langkah besar sudah diambil. Tunjangan DPR kini tinggal sejarah, namun jalan ke depan masih penuh tanda tanya. Apakah ini awal perubahan besar atau justru percikan api konflik politik baru? Rakyat menunggu dan sejarah sedang menuliskan
babak berikutnya.